Oke, selamat siang semuanya. Materi pada pertemuan kedua teori dan metode perancangan seharusnya diberikan pada minggu kemarin, tapi berhubung minggu kemarin baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang bertepatan dengan hari libur nasional, maka materi ini saya berikan secara asinkronis, artinya saya berikan tidak langsung. Jadi bisa kalian saksikan nanti di link yang akan saya bagikan, atau ketika kalian dengar ini atau kalian lihat ini berdasarkan link yang saya tautkan di learning. Jadi pada pertemuan kedua seharusnya kita akan bicara tentang kedudukan teori arsitektur dalam proses perancangan. Materi ini berkorelasi sangat dekat dengan materi yang sudah saya sampaikan di arsitektur mancanegara pada minggu lalu. Baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang sudah saya berikan linknya di e-learning arsitektur mancanegara. Apa sih yang sebenarnya akan kita bicarakan di arsitektur, di teori dan perancangan arsitektur kaitannya dengan teori? Sebenarnya materi ini akan sangat berdekatan dengan apa yang terjadi di materi arsitektur mancanegara. Dasarnya adalah timeline perkembangan sejarah arsitektur khususnya di Eropa yang menjadi dasar materi di arsitektur mancanegara. Jadi perkembangan sejak ancient arsitektur sampai pre-modern arsitektur. Tapi fokus pada materi hari ini atau materi ini lebih kepada bagaimana sih teori itu berkembang. Secara singkat, arsitektur di Eropa atau perkembangan arsitektur secara global ini itu didasarkan pada perkembangan bahwa di masa ancient arsitekturnya berkembang eh, di kalangan istana atau bahkan hanya untuk peribadatan, tempat peribadatan. Kemudian baru pada masa arsitektur Renaissance kita akan melihat bagaimana arsitektur arsitektur itu berubah wujudnya, terutama di masa-masa Renaissance ini. Ini terjadi perubahan mendasar bahwa arsitektur tidak hanya sekedar untuk uh, tempat pemujaan, tidak hanya sekedar untuk arsitektur istana, tapi kemudian karena ada perubahan bahwa yang dikatakan pusat bukan lagi tentang masalah spiritualitas, tapi kepada olah pikir manusia. Sehingga pada masa Renaissance kemampuan pikir manusia itu menjadi fokus utama. Ini yang kemudian akan mendasari perkembangan arsitektur secara menyeluruh di tahun-tahun berikutnya. Ini yang disebut dengan masa pramodern. Efek dari masa pramodern ini akan berkembang kepada masa modern. Apa itu? Sebenarnya kita akan coba lihat apa itu sebenarnya modern. Modern lebih gampangnya, lebih mudahnya dipahami dari asal kata mutu yang artinya adalah just now, keadaan yang terkini, keadaan yang terjadi belakangan ini. Jadi kemudian pemahaman modern terutama di arsitektur berkembang menjadi sebuah masa. Jadi kalau mau menggunakan kata modern sebenarnya bisa aja sampai sekarang, pada masa sekarang juga bisa digunakan kata modern. Modern berarti yang baru berlangsung. Tapi yang menarik adalah kata sifatnya juga
to measure melakukan pengukuran, bukan perbandingan lah, bisa dikatakan seperti itu. Oke, kita lanjut ke masa modern dalam pengertian sebuah sebuah masa, sebuah keadaan. Perkembangan arsitektur modern itu ditunjang atau didorong oleh sebuah keadaan, sebuah situasi yang disebut dengan situasi revolusi industri yang periodenya berkembang pada 1750 sampai 1850 yang mengakibatkan konsekuensi dari revolusi industri adalah perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transformasi, dan teknologi. Jadi ini yang akan merubah besar arsitektur di masa berikutnya sampai masa sekarang. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan sampai ke Amerika dan Jepang akhirnya. Revolusi industri yang besar-besaran ini awalnya adalah sebenarnya ditemukannya mesin uap. Ditemukannya mesin uap dan bisa dikatakan ini yang kemudian memicu perkembangan teknologi, memicu perkembangan industri itu sendiri. Dulu ketika sebelum ditemukan mesin uap, pekerjaan dilakukan oleh hewan ternak dan segala macam itu. Contoh kasus di industri pertanian, ketika ingin menggiling gandum, mereka menggunakan kerbau atau sapi yang kemudian menggiling roda gilingan itu sehingga gandum itu menjadi tepung. Tapi dengan ditemukannya mesin uap, pekerjaan menjadi sangat efisien dan semakin mudah. Itu yang kemudian memicu perkembangan industri selanjutnya. Muncullah banyak pabrik. Pabrik membuat wajah sebuah kawasan berubah. Muncullah kawasan-kawasan industri besar dengan karena mesin uap, teropong-teropong asap. Kemudian perpindahan manusia, mobilisasi manusia dari kawasan pertanian, kawasan perkebunan berubah menjadi kawasan industri. Kawasan-kawasan pertanian di sini hasil pertaniannya, hasil perkebunannya diangkut oleh kereta uap menuju ke kawasan industri. Itu yang membuat. Lalu apa efeknya terhadap arsitektur? Efek terbesar pada karya arsitektur adalah ini. Jadi, karya arsitektur pertama justru dicetuskan bukan oleh seorang arsitek, tapi seorang tukang taman, gardener, yang membuat sebuah greenhouse. Kalau sekarang disebut dengan greenhouse. Sebuah tempat untuk mengamankan atau membudidayakan tanaman-tanamannya. Jadi karya arsitektur modern pertama justru bukan sebuah hunian, tapi sebuah tempat mengembangkan atau membudidayakan tanaman. Usaha Venice yang di-create oleh Joseph Paxton. Itu sebuah eksebisi, sebuah pertunjukan besar sebuah material hasil industri, karena materialnya seperti yang kita lihat di sini adalah material-material baja yang kemudian sekarang menjadi umum sekali digunakan dalam karya arsitektur. Tapi awalnya untuk membudidayakan tanaman dan sistem desainnya juga berubah. Jika pada masa sebelumnya arsitek menjadi sangat besar dan menjadi master builder karena dia memegang kendali untuk semua desain, dan semua desain yang di karya arsitektur itu custom, artinya unik. Sedangkan di
arsitektur modern, terutama di karya Crystal Palace ini, itu merangkai hasil-hasil industri. Ini kan besi yang sudah punya ketentuan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian dirakit, sistemnya merakit, bukan lagi mendesain atau memahat, katakanlah kalau di zaman-zaman barok, zaman-zaman gotik atau masa-masa sebelum Renaissance juga dibahas. Bahkan di Yunani juga dibahas. Di sini kemudian merangkai, assembly, merajut dengan material-material yang sudah tersedia. Arsitektur berubah, arsitektur tidak lagi berdiri sendiri, tapi dia punya koneksi yang jelas dan tegas dengan industri, karena hasil industri kemudian dirangkai, dirajut di dalam sebuah karya. Beberapa foto yang benar-benar menjelaskan. Jadi materialnya sudah ada, material piece by piece-nya tinggal dirangkai. Itu terjadi di arsitektur modern. Perkembangan selanjutnya di arsitektur masa arsitektur modern adalah munculnya beberapa teori-teori, terutama adalah teori dari Van der Rohe yang mengatakan less is more. Seperti Joseph Paxton, kita lihat karyanya benar-benar clean, karyanya benar-benar bersih, karyanya itu merangkai material industri. Ini ada baja, ada kaca, kemudian di bagian bawah beton. Jadi Mas Fandro melihat bahwa detail-detail yang pada masa-masa sebelumnya, masa arsitektur sebelumnya menjadi sangat rumit dan sangat detail berkreasinya, detail di masa arsitektur modern tidak perlu lagi, karena detailnya justru di bagian luar. Sehingga ini kemudian kenapa ini menggunakan kaca, supaya detailnya ini detail karya di depannya dengan keindahan alamnya, itulah detailnya, bukan di detail bangunan. Seperti ini contohnya. Jadi detailnya bukan diletakkan pada bangunan, tapi detailnya adalah di bagian luar. Kita akan lihat beberapa contoh karya yang lain. Seperti ini. Detailnya justru di luar, bukan pada bangunan. Kalau pada masa sebelumnya, di masa Yunani, kita akan melihat bagaimana detail itu sangat rumit di bagian pertemuan antara kolom dan atap. Ini pasti ada detail yang sangat rumit. Kemudian sampai ke bangunan-bangunan tinggi juga demikian. Louis Sullivan sebagai seorang arsitek yang sejaman dengan Mies van der Rohe juga mengatakan, kemudian memunculkan teori ini, form follow function yang sangat terkenal. Sampai pada masa sekarang kalian akan mendapatkan, bahkan nanti di teori dan metode juga menggunakan form follow function. Fungsinya apa? Lalu dari fungsinya, aktivitasnya jelas, baru kita akan membuat bentuk. Ini beberapa contoh karya. Le Corbusier, seorang tokoh arsitek modern, juga secara tegas mengatakan bahwa rumah adalah mesin. Jadi ada kemudian menjadi estetika masinal, estetika yang berdasarkan mesin, estetika hasil industri. Ini beberapa karyanya, karya yang terutama, teori yang terutama yang akan berkembang sekali atau yang dilakukan Corbu ini ya modular, bahwa setiap ruang harus bisa dipertanggungjawabkan modulnya terhadap tubuh manusia, kemudian menjadi antropometrik dan segala macam. Contoh karya ini jelas sekali, bangunan ini setiap ruang-ruangnya berlandaskan
Jadi tidak ada space atau ruang yang terbuang atau yang tersia-sia. Semua punya punya fungsinya dan sangat efektif. Jadi kata kunci dari arsitektur modern adalah efisiensi dan efektivitas. Lalu berkembang ke postmodern yang kemudian melihat bahwa karya-karya arsitektur modern itu sangat dingin, atau bahkan beberapa orang kemudian melihat seperti ini. Kalau di masa pramodern itu lebih kepada spiritualitas, kepada pemujaan dan segala macam. Di masa modern lebih kepada efisiensi. Di masa modern itu ya merajut kembali ke belakang, ada yang ke postmodern, ada yang kemudian ke depan, seperti apa. Jadi ada ketidakjelasan. Dan Charles Cheng kemudian melihat bahwa kematian arsitektur modern pada tanggal ini nanti kita akan bahas banyak di arsitektur mancanegara. Jadi kelihatan time frame-nya dan segala macam. Jadi di sini saya coba mengungkapkan bagaimana sebuah karya arsitektur itu punya landasan, punya dasar teoritisnya. Jadi tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar functional function, tapi dasarnya apa? Dasar teoritisnya apa? Dasar latar belakang penggunaan materialnya apa? Itu yang menjadi titik tolak atau titik fokus. Sehingga kalau di dalam sejarah, di dalam arsitektur modern, di arsitektur mancanegara kita akan belajar ini. Di arsitektur modern setelah arsitektur modern terdapat dua cabang arsitektur yang bekerja di secara teknologi, secara seni ini yang kemudian agak sedikit menoleh ke bagian sejarah di masa-masa sebelum arsitektur modern, sedangkan ini mengembangkan lebih lanjut. Mana yang lebih bagus? Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Semua punya pilihannya, punya dasarnya. Lalu perkembangan selanjutnya, arsitektur berkembang lebih ke arah kepedulian terhadap lingkungan. Jadi pemanfaatan energi, bagaimana dia memahami site itu, bagaimana dia memahami kebutuhan terhadap airnya seperti apa, kaitannya dengan materialnya seperti apa, apakah mampu menjadi zero waste segala macam, atau seminimal mungkin menggunakan energi yang terbuang, atau tokoh bahkan dia sampai bisa memanfaatkan energi yang ada di sekitarnya. Jadi perkembangan selanjutnya teori arsitektur lebih mampu melihat bagaimana energi itu dikonsumsi, bagaimana energi itu mampu dihasilkan, dimanfaatkan secara maksimal di dalam karya arsitektur. Hal ini terjadi karena perkembangan arsitektur melihat ada krisis energi tahun 70-an yang mengakibat, yang mulai tumbuh kesadaran bahwa ternyata penggunaan energi yang energi berdasarkan fosil itu sangat tidak berlanjut, tidak keberlanjutan. Sustainability-nya dipertanyakan karena energi dari fosil itu sangat terbatas. Itu kemudian muncul apa itu dengan gaya, sebuah cara berpikir melihat kembali keberlanjutan dari dunia ini. Karena dunia ini hanya satu, kalau bisa terus menerus juga akan habis. Bagaimana keberlanjutannya? Sehingga muncul ini kepedulian terhadap lingkungan yang dimulai tahun 90-an akibat efek dari krisis tahun 70-an. Di arsitektur juga akan perkembangannya juga sama, bagaimana kemudian arsitektur melihat bagaimana efisiensi energi. Ini salah satu konsep green building, bagaimana memanfaatkan matahari untuk fotovoltaik, memproduksi energi listrik berdasarkan sinar matahari, kemudian bagaimana memanfaatkan bayangan ini supaya ruang di dalamnya menjadi lebih sejuk, yang kemudian bisa mendinginkan ruangan, atau menggunakan seminimal mungkin menggunakan sinar lampu ketika siang hari,
Kemudian ada automated ventilation control, artinya udara bisa masuk, tapi dengan catatan-catatan tertentu ada sensor-sensor yang bisa digunakan. Dengan mudahnya ada kemudian perkembangan arsitektur melihat sinar matahari, panas matahari bagaimana, dan anginnya bagaimana. Contoh gampang adalah apa yang dilakukan oleh Andra Martin. Ini juga nanti akan menjadi bahasan kita bahas di pertemuan ketiga, bagaimana rumah Andra Martin itu bisa mengakomodasi kebutuhan perilaku, kebutuhan ruang dari penghuninya tanpa harus mengorbankan atau menghabiskan energi, karena memanfaatkan sinar matahari natural, alami, tidak perlu lampu, atau dengan cross ventilasi yang jelas. Di sini ruang terbuka, di sini ruang terbuka plus ada kolam renang, bisa dipastikan udaranya sangat segar, dan lampu baru dimanfaatkan atau digunakan ketika benar-benar dibutuhkan dan memang sesuai dengan aktivitas. Gitu. Ini penerangannya yang secukupnya dan memang di tempat-tempat yang diperlukan. Karya Aang yang lain juga mengeksplor sinar matahari dengan sangat luar biasa. Di Bali, buah apel. Jadi ini terbuka dan ini memanfaatkan sinar matahari dan efeknya luar biasa. Atau ini salah satu contohnya Indonesia, Adi Purnomo atau yang dikenal dengan Mamo panggilannya. Dia merancang studio cahaya. Kliennya adalah seorang pasangan suami istri seniman, satunya fotografer, satunya seniman patung dan lukis, sehingga dasar cahayanya atau pemanfaatan cahayanya sangat jelas. Ada korelasi antara pengguna dan konsep yang dibangun oleh si Mamo ini. Ini tampak di bagian atasnya dia memanfaatkan sinar matahari langsung, natural light-nya untuk masuk ke dalam. Untuk itu dia melakukan studi khusus. Jadi ini beberapa dasar teorinya, dasar konsepnya yang dikembangkan, antara gelap dan terang, kemudian pembayangan, segala macam. Ketika mengamati gejala cahaya yang jatuh pada daun dan dinding, sehingga ini menjadi sebuah dia mengatakan sebagai sebuah puisi segala macam, yang hal-hal yang perhatian pribadinya terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tak terlihat seperti itu. Bagian ini adalah bagian yang di atas ada yang ada tanaman-tanaman. Jadi ini jatuh, kemudian menimbulkan bayangan-bayangan yang ditangkap oleh dinding ini, sehingga kita bisa melihat bentuk seperti ini. Ini sangat-sangat dinamis karena akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan jatuhnya sinar matahari di bagian atas. Untuk mewujudkan idenya itu, si Mamo melakukan studi cahayanya yang dia lakukan selama setahun, sehingga bentuk ini adalah bentuk sintesis dari studi cahaya selama 1 tahun. Dia Mamo melakukan analisa, melakukan pengamatan terhadap lintasan matahari atau jatuhnya matahari di tapak ini. Jadi sangat spesifik. Kemudian ini hasilnya, beberapa potongan yang menunjukkan bagaimana perilaku sinar matahari ketika jatuh di tempat ini. Contoh lain adalah Pak Ahmad Ladiana, seorang dosen di ITB, yang kemudian membangun rumahnya 2 tingkat. Di sini dia juga memanfaatkan lagi sinar
matahari sesuai dengan aktivitasnya. Jadi di bagian bawah adalah perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat karena kebetulan rumahnya ini berada di sebuah perkampungan padat. Kemudian di bagian atasnya baru di bagian lantai duanya ini yang private. Tapi yang hal di sini adalah pemanfaatan sinar matahari, kemudian pemanfaatan uh, iklim sekitar, iklim lingkungannya, sehingga kita tidak bisa menemukan adanya AC di sini, natural ventilasi dan uh, pencahayaan alami dimaksimalkan. Contoh lain, bagaimana memanfaatkan cross ventilasi sehingga udara dingin di bagian bawah akan mendorong udara panas untuk keluar. Jadi cross ventilasi benar-benar dimanfaatkan di skematik ini. Seperti ini juga. Jadi bagaimana udara itu memang dialirkan. Jadi bukan hanya sekedar diam saja. Ini sangat jarang terjadi. Jadi bagaimana cross ventilasi itu terjadi. Ada yang cross seperti ini, ada yang hanya lubang di bagian bawah atau di lubang bagian atas. Intinya adalah untuk mendinginkan ruangan di bagian dalam menjadi lebih dingin, lebih mampu beradaptasi. Atau skema yang lebih kompleks lagi memanfaatkan atau mengidentifikasi di mana udara panas yang didorong oleh udara dingin. Karena udara panas itu pasti naik ke atas, tapi naik ke atas itu perlu didorong oleh udara dingin lainnya. Di beberapa kota di dunia, Bahrain, udara atau aliran angin, karena angin cukup besar atau cukup tinggi harusnya di Bahrain itu, sehingga kemudian dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Kemudian ini memang masih uji coba, ternyata ada kelemahan mendasar ketika membuat bangunan ini. Anginnya terlalu kencang mengakibatkan ini bagian ini yang agak riskan, jadi tidak bisa dikembangkan lebih lanjut, dan memang efeknya juga tidak pembangkit listrik tenaga angin ini tidak bisa mengcover keseluruhan kebutuhan listrik dari dua tower besar ini. Tapi dari sini terlihat adanya usaha untuk memanfaatkan lingkungan arus angin yang sangat besar, kemudian coba dimanfaatkan. Lalu ada konsultan kalau nggak salah dari Prancis, kemudian memanfaatkan jembatan yang cukup tinggi, turbine bridge, yang belajar dari Italia Viaduct, apa itu Italian Viaduct, kita akan belajar di aspek Mancanegara, menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga angin. Jadi tidak hanya sekedar karya arsitektur, tidak hanya sekedar mewadai aktivitas, tapi bagaimana karya arsitektur bisa berkolaborasi dengan alam, bisa memahami alam dan kemudian memanfaatkannya menjadi sebuah sumber energi yang lebih bersahabat. Jadi di akhir ini kita akan bisa mempertanyakan kalian atau karya kita, karya arsitektur kita, dasar teorinya apa yang kemudian menjadi landasan teoretiknya. Ini nanti gunanya kita akan bahas di pertemuan ketiga. Posisi teori itu di sebelah mana sih dalam sebuah proses perancangan? Apa fungsinya teori dan sebagainya? Itu yang bisa saya sampaikan